Ibu hamil dengan asma itu akan memiliki asma selama kehamilannya. Meskipun saat sebelum hamil bisa jadi tidak memiliki gejala asma. Halo, selamat sore keluarga YPK. Hari ini akan melakukan podcast sore hari. Saya host Dr. Hilda Watuwayuningsi dari RSYPK Mandiri. Tentunya saya akan ditemani oleh Dr. Ibrahim, spesialis paru dari Rumah Sakit YPK Mandiri. Nah, pada sore ini kita akan membawakan topik yang baik sekali untuk ibu-ibu semua. Nah, karena memang Rumah Sakit YPK Mandiri adalah rumah sakit umum, tapi layanan unggulan kami adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak, atau dalam konteks ibu dan anak. Nah, untuk ibu pasti kita berbicara tentang kehamilan. Tidak banyak kasus-kasus dalam kehamilan yang berkaitan dengan paru. Tapi ternyata memang ada juga loh ibu-ibu yang datang kepada kami untuk berkonsultasi dengan asma. Nah, oleh sebab itu kami harus mengangkat topik kehamilan pada asma. Karena pada kenyataannya ada saja ibu-ibu yang datang untuk berkonsultasi dengan asma. Oke, tidak berlama-lama kita akan mulai langsung kita tanya-tanya kepada ahlinya, Dokter Ibrahim. Gimana dokter? Sehat dok sore ini dok? Alhamdulillah sehat dok. Dok, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai Siap. tentang gimana sih dok asma pada kehamilan Asma pada kehamilan. gitu ya. Ternyata banyak juga dok yang datang ya baik ke IGD ataupun ke poliklinik, baik mungkin ke poli dokter atau ke poli internis. Ternyata ibu-ibunya hamil tapi dalam kondisi asma. Betul Nah, sekali. sebenarnya tuh asma apa sih dok? Oke. Jadi kalau asma itu sebenarnya sebuah penyakit ya yang sangat heterogen. Artinya jenisnya banyak sekali dok. Jadi asma itu sebuah penyakit yang ditandai dengan penyempitan dari saluran napas. Oh, oke. Itulah kenapa kalau orang asma ada radang pada parunya, biasanya tanda paling khas adalah ada bunyi mengi. Napasnya seperti kayak gitu. Dan itu bisa berulang-ulang. Setiap ada pilek sedikit langsung kambuh. Kena dingin sedikit kambuh. Kena debu sedikit kambuh. Dan setiap orang pemicunya bisa berbeda-beda. Dan ini ditandai dia biasanya berulang-ulang dan episodik ya. Tapi di antara serangan biasanya gejalanya normal. Gitu. Jika ada orang itu terkena ada gejala lebih dari 2 kali dalam seminggu, biasanya kita katakan asmanya tidak terkontrol, itu harus diobati gitu ya. Dan kalau tadi dokter bilang cukup banyak, memang cukup banyak dok. Dari data menunjukkan bahwa sekitar 8% ibu hamil ternyata mengidap atau memiliki asma selama kehamilannya. Artinya 1 dari 12 ibu hamil dengan asma itu akan memiliki asma selama kehamilannya. Meskipun saat sebelum hamil bisa jadi tidak memiliki gejala asma. Ada jenis asma yang justru timbul baru setelah ibunya ini mengandung atau hamil ya. Setelah ada yang asmanya berlanjut sampai setelah hamil pun tetap ada yang setelah melahirkan, setelah bersalin asmanya hilang. Jadi sangat bervariasi. Jadi memang cukup sering dok asma itu pada kehamilan. Jadi banyak juga deh dok angka kejadiannya sampai 8%. Cukup banyak. Jadi 8% sebenarnya sedikit ya. Tapi kalau kita bilang 1 dari 12, artinya katakanlah ada 1.000 pasien yang ke YPK ya setiap bulannya, maka 80 diantaranya itu akan memiliki asma. Walaupun sebenarnya udah tenang gitu ya dok, dikatakan nggak pernah kambuh, ternyata pas hamil kambuh lagi. Betul. Bahkan dari ibu yang memang memiliki asma, 30%-nya itu akan mengalami perburukan selama hamil. Itulah kenapa kalau seseorang memiliki asma, sangat penting untuk kita pantau dengan lebih ketat asmanya selama dalam kehamilan. Karena ada cukup banyak efek-efek buruk asma yang tidak terkontrol, baik pada ibunya, pada proses persalinannya, dan bahkan pada janinnya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Supaya lancar ya dok. Supaya lancar. Salinan ya dok. Betul. Nah, dari kacamata dokter sebagai dokter paru, kenapa dok memang dok ibu hamil kok lebih sering aktif lagi asmanya, walaupun sebelumnya udah tenang? Ya, ada beberapa faktor ya. Tadi saya bilang 30%, jadi kita bisa bagi 3 nih. 30% asmanya akan memburuk, 30% justru akan menjadi lebih baik ya, dan 30% akan normal. Akan biasa saja asmanya, seperti sebelumnya. Yang kita khawatirkan atau kita perlu pantau adalah 30% ini, yang asmanya akan menjadi lebih buruk selama masa kehamilan. Tapi kita harapannya pengen menjadi yang lebih baik ya. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi 30% yang lebih buruk ya. Apa yang terjadi? Mungkin ibu sudah tahu ya bahwa pada asma itu terjadi beberapa perubahan pada tubuh
ya, baik secara fisik ataupun secara mental. Yang paling gampang kita pelajari adalah dua hal, perubahan di sistem hormonnya dan perubahan di sistem imunnya atau daya tahan tubuhnya. Yang pertama, di sistem hormonnya ini ada perubahan pada hormon progesteron dan estrogen. Ini akan mempengaruhi kita bilang mukosa atau selaput lendir. Mungkin ibu-ibu pernah mengalami ya, kalau pada ibu hamil itu biasanya kaki agak bengkak gitu ya, badan terasa agak sedikit lebih berat gitu ya. Nah, termasuk juga lapisan mukosa yang ada di paru itu cenderung lebih mudah untuk edem atau bengkak. Nah, kalau orang yang biasanya asmanya ketutupnya hanya sedikit, gitu ya, masih bisa napas nih, begitu pasiennya hamil, asma tidak terkontrol, maka penyempitannya akan lebih berat. Itu yang menyebabkan terjadinya gejala asma yang lebih berat pada ibu hamil. Itu yang pertama ya, jadi gangguan hormonal. Yang kedua, sistem imun, daya tahan tubuh. Jadi sistem tubuh kita ini bisa ada titiknya, semacam defaultnya, setnya ya. Bisa pro radang atau kita bilang pro inflamasi ya, artinya lebih ke arah radang atau anti radang. Nah, pada ibu hamil, tubuh ini akan diset sehingga ke anti radang. Tujuannya sebenarnya untuk mencegah terjadi penolakan kepada janin. Karena janin ini kan sebuah tubuh lain ya di tubuh kita ya. Jadi di tubuh ibu memang menurunkan imunnya supaya tidak menolak si janin gitu. Nah, konsekuensinya imun yang sedikit turun ini akan menyebabkan ibu lebih rentan terkena infeksi-infeksi ringan. Pada orang yang ibu hamil biasa, biasa saja. Tapi kalau ibu ini punya asma, infeksi yang ringan pun bisa memicu terjadinya serangan asma. Itu yang kedua, Dok. Ya, ada tambahan satu lagi, pada ibu hamil kan kadang-kadang stres ya, Dok ya. Mual, makan tidak mau, belum kalau suaminya sibuk gitu ya. Nah, itu faktor emosi memicu hormon kortisol, stres, ini menyebabkan lebih mudah terjadi serangan asma. Jadi itu perubahan yang terjadi pada ibu hamil, kenapa asma bisa memberat. Jadi banyak ya, sangat banyak penyebabnya ya. Bukan serta-merta ya saya punya asma, udah tenang, terus nggak kambuh. Ternyata Betul, pada kehamilan ya, karena berubah banyak ya dalam betul, tubuhnya ya, betul, dan berbagai faktor macam-macam, sehingga dapat menjadi rentan kembali untuk betul. terjadinya asma. Nah, biasanya Dok, kalau ibu-ibu asma, baik itu hamil atau tidak hamil kan kadang suka dapat obat-obat semprot tuh Dok. Betul. Ya, ada controller mungkin atau reliever ya. Iya. Nah, kalau pada kehamilan aman nggak Dok tetap dikonsumsi? Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang salah kaprah ya, Dok ya. Jadi, data menunjukkan 40% ibu hamil menghentikan obat asmanya karena takut terkena efek ke janin. Betul. Ya, padahal efek buruk yang ditimbulkan akibat asma tidak terkontrol, artinya kalau terjadi serangan asma, jauh lebih buruk dibandingkan kalaupun ya ada efek samping dari obatnya ya. Jadi obat asma hirup itu dosisnya bukan lagi miligram, tapi mikrogram kita Kecil ya, hitung. Dok? Sangat kecil sekali ya. Bahkan bisa kita analogikan ya, kita bandingkan dengan obat topikal, obat oles gimana. Jadi obat asma itu jika kita hirup ya, ada steroid, ada salbutamol misalnya, atau ada ipratropium. Saat dihirup bekerjanya hanya di paru saja, gitu. Jadi tidak kemana-mana itu ya. Jadi begitu dihirup, bekerja di paru, udah dia selesai, hilang. Yang terserap ke tubuh, yang akhirnya masuk ke liver, ginjal, ya kan takutnya itu ya. Karena ke otot itu sangat sedikit ya. Kalaupun ada efek samping itu puluhan tahun ya, dan kita buktikan ternyata memang sangat aman pada ibu hamil ya. Justru 40% ibu hamil yang akhirnya menghentikan obat asma ini, asmanya cenderung menjadi tidak terkontrol. Padahal asma yang tidak terkontrol ini efeknya banyak, bisa ada preeklamsi ya, artinya ada kekurangan suplai darah atau oksigen ke janin ya. Akibatnya berat janinnya bisa lebih rendah, bisa terjadi kelahiran prematur ya. Dan penelitian menunjukkan ibu yang asmanya tidak terkontrol selama kehamilan karena gangguan imunan dan sebagainya, anaknya ini memiliki resiko 50% kali lipat, 50% lebih tinggi
juga memiliki asma Oh, dibandingkan ibu yang asmanya terkontrol. Ini menarik ya. Jadi efek buruknya tidak hanya ke ibunya nih, tapi janinnya juga beresiko lebih tinggi setelah dia lahir akan memiliki asma saat kecil. Gitu, Dok. Jadi jangan takut. Justru harus tetap dipakai obatnya untuk keamanan ibu dan janinnya. Bahkan kalau perlu, itu dosisnya bisa ditambah jika diperlukan ya. Tapi kalau dengan dosis yang normal sudah terkontrol, kita lanjutkan dosisnya. Jadi jangan takut, sekali lagi jangan takut untuk terus menggunakan obat asma yang hirup ya. Kalau obat asma minum memang itu cukup banyak efek sampingnya dan itu sudah tidak kita rekomendasikan lagi. Tapi kalau obat asma hirup sangat aman untuk ibu hamil. aman Sangat ya, aman ya. baik yang itu digunakan pada saat serangan ataupun yang memang digunakan sehari-hari sebagai kontrol. Betul, yang sebagai pengontrol ataupun yang pelega. Dan tetap prinsipnya pengontrol itu yang utama. Kita selalu bilang kalau pengontrolnya adekuat, baik ya, pelega itu sangat jarang kita gunakan. Kalau masih kita sering gunakan pelega, lebih dari 2 kali seminggu, artinya pengontrol kita masih belum baik. Jadi isu kalau ibunya asma, anaknya bisa kena asma, sebenarnya ada benarnya juga. Betul, ada benarnya ya. Bukan hanya banyolan belaka ya. Bukan namanya Oh. itu memang penelitiannya menunjukkan seperti itu. Oh, oke. Ya. Nah, oke dok. Kehamilannya ibu udah tahu nih sekarang gimana langkah-langkahnya. Terus kalau bersalin dok, Bersalin. sebenarnya ada nggak pilihan kalau ibunya asma terkontrol atau tidak terkontrol, sarannya operasi sesar gitu misalnya, atau bisa persalinan normal. Baik. Jadi dari statistik ya, data menunjukkan tidak ada perbedaan jumlah ibu yang pada akhirnya harus sesar dengan tidak sesar pada orang-orang yang normal, tidak punya asma dan punya asma, ya. Sehingga kita tetap ya, kita kan kalau untuk pemilihan persalinan kita melihat nilai-nilai yang dianut sama ibu ya. Ada ibu yang mengutamakan normal, ya. Iya. Tapi ada juga ibu yang inginnya lebih mungkin tidak nyeri ya, atau inginnya yang cepat, yang terukur gitu ya. Inginnya lebih sesar. Ada juga normal dengan bius epidural ya, supaya tidak nyeri. Itu kita kembalikan lagi ke nilai yang dianut oleh ibu dan rekomendasi sejauh dari OB/GYN ya. Tetapi ibu yang memiliki asma saat bersalin tetap boleh menggunakan metode persalinan normal ya. Yang kita persiapkan adalah satu, selama 9 bulan mengandung itu kita harus kontrol dengan baik ya. Artinya kita lihat track record-nya ini selama 9 bulan bagaimana. Apakah asmanya sering kambuh atau tidak ya. Kalau asmanya tidak terkontrol, cenderung sering kambuh dan kita takutkan ada risiko tinggi terjadi kambuh saat sedang bersalin, udah kita sarankan sesar. Tapi kalau asmanya selama 9 bulan ini terkontrol dengan baik, bisa kita lanjutkan untuk normal. Dengan catatan, ya, dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai. Artinya, ada backup IGD, backup ICU, ada obat-obatan rescue, artinya pelega seperti salbutamol, Ventolin, ya, ada obat inhalasi, gitu ya. Dan terakhir, juga kalau bisa ada backup ICU dan ventilator. Ya, artinya jika terjadi apa-apa, kita bisa langsung segera obati ibunya. Gitu ya. Jadi memang ya tidak disarankan untuk dilahirkan di fasilitas primer yang tidak ada semua backup itu ya. Mungkin di bidan klinik dokter umum yang tidak ada backup hal tersebut, mungkin untuk pasien asma kita tidak menyarankan. Kecuali memang ada sistem rujukan ambulans yang bagus sehingga jika ada kambuh bisa langsung kita rujuk ya. Jadi boleh normal, tetapi harus ditunjang dengan beberapa persiapan yang matang jika terjadi apa-apa. Oke. Apalagi di rumah ya dok? Apalagi di rumah, jangan di rumah. Ya, jadi kalau ibu asma sebaiknya ditolong dengan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten menangani asma saat kambuh. Ya. Satu lagi bisa dipertimbangkan untuk bius epidural ya. Karena nyeri pada proses persalinan itu bisa memicu asma. Jadi jika memang memadai, ada secara biaya bisa dijangkau, ada asuransi mungkin, ada dokter yang bisa melakukan, maka bius epidural artinya bersalin yang bebas nyeri itu ya, itu bisa menjadi pilihan. Dok, saya pernah ketemu nih dok di rumah sakit.
memang punya riwayat asma tapi cukup tenang, Iya. gitu ya. Terus pasiennya tanya, kebetulan mau operasi sesar, kan dibius dok, perlu nggak sih diuap-uap dulu gitu? Baik. Ada yang kita namakan sebagai premedikasi ya. Jadi kita berikan obat-obatan untuk mencegah beberapa komplikasi yang mungkin terjadi selama proses persalinan ya. Pada beberapa center institusi ya, pada ibu-ibu yang memiliki asma, kita bisa memberikan premedikasi berupa inhalasi steroid ya, misalnya Pulmicort ya, Budesonide inhalasi atau salbutamol inhalasi ya, sekitar 6 sampai 3 jam sebelum proses persalinan. Dengan harapan, karena gini, obat-obat inhalasi itu ada efek jangka panjang, ada efek jangka pendek ya. Salbutamol dan steroid itu efeknya sekitar 8 sampai 12 jam. Jadi kita berikan 6 jam sebelumnya, kita harapkan itu bisa membantu untuk mengontrol, mencegah terjadinya kambuh sebelum proses persalinan, gitu ya. Nah, sebelumnya itu juga bisa kita lakukan juga, kita tes dengan spirometri ya. Artinya belum tentu ibunya merasa baik-baik saja, belum tentu sebenarnya fungsi parunya secara objektif itu baik-baik saja gitu ya. Karena kalau orang yang asmanya berat, sudah biasa sesak napas, kadang dia tidak merasa bahwa sebenarnya fungsi parunya itu sudah jelek. Jadi pada ibu-ibu yang cukup high risk ya, berisiko tinggi, kita bisa lakukan spirometri. Baik di awal kehamilan ataupun sudah menjelang persalinan, kita bisa lakukan spirometri supaya kita tahu secara objektif ini fungsi parunya berapa persen dan kira-kira apakah masih bisa kita optimalkan ya. Yang optimal itu jika alirannya itu sekitar 75% di atas nilai normal ya. Jika di bawah itu sebenarnya kita masih bisa optimalkan dengan obat-obatan yang lebih baik ya. Dan kita harapkan sebelum persalinan itu nilainya normal gitu ya. Dok, kalau misalnya lagi bersalin, persiapannya udah bagus nih, udah dilakukan pemberian uap sebagai premedikasi, pas bersalin apapun metodenya kambuh dok asmanya dok. Nah, apa yang dilakukan gitu? Ya. Ya, itulah pentingnya tadi persiapan ya. Begitu kambuh, tata laksananya hampir sama seperti orang sedang asma ya. Tentu dengan kondisi ada sedang bersalin ya gitu. Nah ini perlu kolaborasi antara dokter paru dengan dokter kandungannya ya. Jadi begitu kambuh ya sudah, kita langsung lakukan proses penyelamatan ya. Mungkin yang sejawat kandungan segera melakukan proses sesar misalnya, ibunya langsung kita masukkan ke dalam tata laksana asma yang sedang kambuh. Kita langsung berikan uap ya, kita berikan uap, salbutamol inhalasi, steroid inhalasi, dan biasanya kita masukkan dari infus ya, dari intravena, steroid misalnya dexamethasone atau methylprednisolone ya. Itu untuk segera dengan cepat meredakan radang pada paru yang terjadi ya, karena pada dasarnya asma itu adalah proses radang pada paru ya. Kita segera redakan ya. Kita mulai dalam 20 sampai 60 menit. Jika masih belum terkontrol, biasanya kita bisa berikan obat yang lebih tinggi ya. Kita bisa berikan magnesium sulfat atau aminofilin ya, atau beberapa obat lain ya, atau kita tinggikan dosis injeksi steroidnya ya. Jika masih belum terkontrol, maka ujung dari tata laksana itu adalah kita biasanya langsung lakukan intubasi, tapi pemasangan ventilator ya. Jika kita sudah pasang ventilator itu udah titik terakhir ya. Itulah kenapa persiapannya harus sampai ada ketersediaan dari ICU ya. Karena meskipun sedikit ya yang tidak mempan dengan beberapa obat itu, ada sebagian kecil pasien yang kambuhnya begitu berat sehingga kita ujungnya harus kita lakukan pemasangan ventilator. Nah, oleh sebab itu yang tadi dokter udah info di awal ya, pentingnya ibu-ibu asma nih kalau melahirkan nggak di rumah, Betul. nggak di fasilitas kesehatan Ya, primer gitu ya dok. betul. Karena kalau jaga-jaga saja, kalau ternyata udah begitu macam banyak persiapan yang baik, tapi tetap kambuh juga asmanya sampai sejauh itu. Betul. Ya dok ya, semoga sih enggak ya dok. Moga-moga enggak. Makanya persiapan menentukan keberhasilan. Iya, betul, oke. Nah dok, pesan-pesan dokter nih untuk teman-teman di rumah sakit, kan kita ada berbagai macam lini, ada dokter umum ya, ada di IGD atau di ruangan, ada perawat sama bidan. Nah kalau kita ketemu sama ibu-ibu yang hamil, terus kemudian punya riwayat asma, tuh kita harus gimana nih dok? Harus
infokan apa ke ibunya gitu supaya menjalankan kehamilannya dengan tenang. Baik, ya. Jadi asma itu sebuah penyakit yang sangat tergantung dengan kooperasi artinya kerjasama pasiennya, ya. Kita mau berikan obat yang secanggih apapun, ya, dosis setinggi apapun, jika tidak dipakai dengan baik oleh pasiennya, tidak ada efeknya, gitu ya. Jadi untuk para dokter umum, para bidan, perawat yang menemui ibu dengan asma, maka satu, pastikan pasien ini berobat dengan teratur. Jika memang sudah punya obat asma ya, jadi kita pastikan obatnya teratur, dikontrol dengan baik ya. Kalau ibu ini tidak terkontrol dengan baik atau obat asmanya masih belum tepat ya, artinya masih yang minum kalau nyesek aja, belum rutin pakai obat yang hirup ya, atau bahkan dia belum terdiagnosis dengan baik asmanya ya, artinya dia belum pernah dilakukan spirometri, maka segera dirujuk untuk kita tegakkan diagnosis asma, kita berikan, kita optimalkan obat asmanya. Salah satunya bisa di rumah sakit YPK Mandiri. Bersama Dokter Ibrahim. Bersama dengan Dokter Ibrahim. Ya. Ini sangat penting ya untuk kita kontrol asmanya ya. Bagaimanapun caranya itu asma harus terkontrol dengan baik ya. Dan kita diagnosis dengan baik, kita tegakkan diagnosisnya, kita tentukan derajatnya, dan kita tentukan obat yang terbaik ya. Sehingga asmanya bisa terkontrol selama kehamilan dan persalinannya pun bisa aman. Lancar ya dok? Lancar. Oke. Dok, minimal berapa kali gitu dok? Untuk kontrol ke dokter spesialis paru, ke Dokter Ibrahim nih? Baik. Kalau saya sarankan minimal 1 kali di awal ya. 1 kali di awal untuk memastikan asma Anda terkontrol atau tidak di awal ya. Terutama bagi pasien memang sudah punya asma ya. Sekali di awal kehamilan, mungkin kita lakukan spirometri untuk memastikan pasien ini asmanya terkontrol atau tidak ya. Dan kita optimalkan dosis obatnya. Dan paling penting perlu dilihat secara langsung pemakaian obatnya sudah benar atau tidak ya. Karena hampir mungkin sepertiga pasien yang sudah punya obat asma ya, ternyata penggunaannya salah. Misalnya hirupnya kurang kencang sehingga obatnya nggak nyampe ke paru, hanya di mulut saja. Itu cukup sering. Atau jika menggunakan obat yang hirup itu dia menghirupnya timingnya kurang pas dengan pencetnya, sehingga dia udah selesai menghirup baru semprot. Nah, sehingga obatnya nabrak di tinggal aja gitu. Atau yang cukup menarik, pernah ketemu itu, obatnya nggak dihirup tapi disemprot ke leher. Nah, itu cukup parfum. Oke, memang obat semprot. Ya, ada yang dihirup tapi mulutnya kebuka gini dari jauh. Nah, itu hal-hal tersebut ternyata terjadi dan itu bukan salah pasien ya. Karena kalau tidak ditunjukkan secara langsung juga kan mungkin pasien tidak tahu ya. Maka penting kita lihat obatnya apakah tepat cara pakainya, tepat jenisnya, dan tepat dosisnya. Gitu ya. Minimal sekali di awal. Jika memang selama pengobatan itu terkontrol baik ya, maka aman untuk persalinan. Tapi jika kurang terkontrol, maka mungkin boleh sekali lagi sebelum proses sudah trimester ketiga ya. Untuk kita pastikan sebaiknya kita sesar ya, atau kita biasa. Mungkin toleransi tindakan lah ya, gitu ya. Proses persalinannya seperti apa gitu ya dok ya. Jadi minimal di awal kehamilan dan sebelum persalinan ya. 2 kali ya. Betul. Atau jika saat trimester 2 gejalanya memburuk ya. Karena gejala asma itu pada yang menurut data ya, itu jika memang termasuk 30% yang memburuk selama asma, titik terberatnya adalah di trimester kedua. Ini, jadi mual-mualnya udah hilang, tapi asmanya kambuh di trimester kedua. Ya. Tapi kalau trimester keduanya itu terkontrol, maka mungkin nanti kontrol ke paru lagi setelah persalinan, gitu ya. Tapi terlepas dari itu ya, orang dengan asma, hamil tidak hamil, itu disarankan minimal 3-6 bulan sekali ke dokter paru. 3-6 bulan sekali ya. Karena tiap 6 bulan sekali itu kita akan lakukan spirometri, dan tiap 3 bulan kita cek derajat kontrol asmanya. Apakah kita perlu step up atau kita naikkan dosis obat asmanya, apakah tetap, atau kita step down, bisa kita turunkan ke dosis yang lebih ringan. Itu 3 bulan sekali ya. Gitu. Tapi nggak bisa di stop kan obat asma? Nah, jadi ini yang mungkin sering ditanya, dok, asma bisa sembuh atau tidak dok? Nah, saya selalu katakan, banyak penyakit yang tidak ada obat penyembuhnya, tapi semua penyakit bisa ditangani dengan baik ya.
Asma ini termasuk penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi bisa ditangani. Ya, banyak penyakit yang tidak bisa sembuh dok. Diabetes, PPOK, darah tinggi, ya itu penyakit yang begitu ada kita seumur hidup harus kita kontrol. Betul. Asma pun seperti itu ya. Sekali dia punya, ya dia tidak bisa sembuh. Seumur hidup dia memang akan memiliki asma. Ya. Tetapi dengan obat yang baik, obat yang teratur, kita bisa kontrol sehingga hidupnya bisa normal. Ya. Indikator seseorang itu asma terkontrol dengan baik, satu, jika tidak ada gejala lebih dari 2 kali per bulan. 2 kali per Ya. bulan ya dok. Dan tidak perlu obat pelega lebih dari 2 kali per minggu. Dan tidak ada terbangun malam karena sesak napas. Ya. Banyak orang yang merasa udah terkontrol kok gitu. Tapi seminggu bisa 5 kali pakai pelega gitu ya. Atau sudah terkontrol kok, tapi ada 2 kali 3 kali sebulan bangun karena asma. Nah itu sebenarnya belum terkontrol dengan baik dok. Masih bisa kita optimalkan hingga benar-benar seperti orang normal. Ya. Karena kalau 2 kali sesak napas, kita orang biasa pun juga kadang-kadang nyesek ya. Kecapean atau salah makan. Tapi kalau orang asma itu bisa kurang dari 2 kali sebulan itu bisa tanpa gejala. Apalagi ibu hamil ya dok, kalau Apalagi sampai ibu hamil. Kambuh, nggak kambuh aja udah ngap ya dok. Apalagi kamu ya. Iya, oke. Nah pasca persalinan perlu kontrol lagi dok. Pasca persalinan ya tentu. Jadi untuk ibu yang memang memiliki asma sebelum hamil pun ya terkontrol seperti biasa. 3 bulan sampai 6 bulan sekali ya. Tapi untuk ibu hamil yang selama kehamilan punya asma, ada yang hilang dok. Itu cukup kontrol sekali saja, sekali atau 2 kali untuk memastikan asma yang memang benar-benar hilang. Jadi hanya kita katakan gestasional asma, asma yang hanya muncul saat kehamilan ya. Ada juga yang menetap. Nah kalau ibu yang sebelumnya tidak punya asma, hamil menjadi asma dan asma yang berlanjut, maka itu perlu kontrol juga setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Itu Ya. dok ya. Tuh. Oke. Nah dok, mungkin keluarga YPK nih sedang menyimak, terutama ibu-ibu dan pasangannya. Dokter ada nggak tips-tips aman untuk ibu-ibu di rumah supaya kalau ada asma nggak kambuh, kalau masih sering kambuh bisa lebih terkontrol? Oke. Tipsnya satu, asma arti ini, edukasilah diri Anda dengan baik ya, karena carilah ilmu sebanyak-banyaknya, karena asma itu sebuah penyakit yang makin ibu tahu bagaimana cara mengontrolnya, maka akan makin terkontrol ya. Ada banyak pilar tata laksana asma, tapi dimulai dari edukasi ke ibu sendiri ya. Kemudian hindari pemicunya, cari tahu pemicunya apa, apakah debu, dingin atau stres, dan itu kita hindari ya. Rutin kontrol ke dokter paru agar kita bisa memantau tingkat kontrol asmanya. Dan yang terakhir, gunakan obat asma yang hirup, pengontrol atau pelega secara rutin ya. Dengan asma yang terkontrol selama kehamilan, maka efek buruk dari asma bisa kita cegah sehingga ibu dan janin bisa sehat semua. Oke. Bagus banget ya dok materi kita sore ini ya. Ternyata ya banyak dari data yang dokter dapatkan ya, sekitar 8% dari ibu yang hamil mengalami asma ya. Walaupun secara statistik ya 1:12 dari kelahirannya dok ya. Nah yang dapat kita simpulkan adalah asma merupakan suatu proses peradangan kronik ya dok, terutama di bagian saluran pernafasan yang pada ibu hamil ini mungkin juga terjadi ya. Ya tadi dokter jelaskan ada 3 faktor penyebabnya ya dok, selain kehamilan tersebut ya, terus kemudian perubahan secara fisiologis dan juga mungkin faktor-faktor alergi. Faktor alergi, imun, mental juga dok ya. Imunitas yang menurun ya dok. Betul. Oke. Nah namun ibu-ibu di rumah nggak usah takut ya, ternyata memang kita bisa siapkan proses kehamilan dan persalinan yang baik. Betul. Asal ibu-ibu harus lebih aware semuanya ya, keluarga YPK semua harus lebih aware. Pakai obatnya tepat waktu, tidak usah takut ada efek samping pada kehamilan dan juga baby. Justru kalau nggak dipakai, nanti babynya juga 50% kemungkinan bisa menjadi asma iya. ya, dan tidak akan memberikan efek yang buruk ya dok ya. Betul, aman untuk janin ya. Untuk janin dan juga ibunya. Betul. Ya. Nah tentunya kalau kontrolnya lebih baik lagi,
proses persalinannya bisa secara normal ya dok, walaupun nanti tetap ada kolaborasi dari dokter Ibrahim sebagai spesialis paru dan juga dokter kandungannya. Oke, untuk pemilihan jenis persalinan yang tepat. Oke, nah terus kemudian disarankan minimal 2 kali kunjungan ya dok selama kehamilan, dan tentunya harus dievaluasi kembali setelah persalinan. Betul. Nah, untuk mencegah terjadinya asma, kita sebagai ibu-ibu, terutama keluarga YPK, harus aware terhadap kesehatan. Hindari faktor-faktor penyebab kambuhnya asma, harus hidup sehat, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa obatnya harus tetap rutin dikonsumsi. Seperti yang tadi sudah saya ingatkan dan dokter Ibrahim katakan, tidak ada efek samping apapun, justru akan memberikan efek yang baik untuk selama proses kehamilan, persalinan, dan juga untuk bayi yang akan dilahirkan. Betul sekali. Oke. Sekian Sobat YPK, obrolan santai kita pada sore hari ini bersama Dr. Ibrahim, spesialis paru dari Rumah Sakit YPK Mandiri. Silahkan kalau misal mungkin ada yang perlu dikonsultasikan, baik itu tentang kondisi asma atau kondisi yang lain, bisa langsung datang ke Rumah Sakit YPK Mandiri, bisa bertemu langsung dengan Dr. Ibrahim, spesialis paru. Atau keluarga YPK bisa melihat juga di Instagram YPK. Terus kemudian bisa juga langsung datang ke Rumah Sakit YPK Mandiri. Oke, cukup sekian dan terima kasih obrolan santai kita sore ini. Terima kasih dokter atas obrolan yang sangat komprehensif dan juga bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Semoga kita bisa bertemu lagi ya dok di lain waktu di topik-topik yang lebih menarik lagi. Yep. Amin. Oke. Selamat sore keluarga YPK.